Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairudin. Saya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Sini saya akan membahas mata kuliah ilmu kalam, yaitu dengan tema aliran Asy'ariyah. Secara historis, aliran Asy'ariyah adalah mazhab teologi Islam ilmu kalam yang didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari, lahir di Basrah 260 Hijriah atau 873 Masehi, dan beliau wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Ini tahun dan tempat lahirnya aliran Asy'ariyah. Jadi sejarah singkat, secara historis aliran Asy'ariyah dalam mazhab teologi ilmu kalam yang dinisbatkan penamanya kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Itu beliau lahir tadi yang saya bilang pada tahun 260 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah. Beliau adalah seorang mujaddid yang nasabnya sampai kepada sahabat Nabi, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Pemikirannya lahir sebagai respon kritis terhadap pemikiran kaum Mu'tazilah dan kemudian berkembang pesat ke berbagai penjuru. Asy'ariyah berusaha menggabungkan dalil nakli Al-Quran dan hadis dengan dalil akli atau rasio atau pemikiran akal dalam menjelaskan akidah Islam. Teologinya mengambil posisi moderat atau jalan tengah, tidak terlalu tekstualitis seperti kaum Hanabilah dan tidak terlalu rasionalis seperti bebas seperti Mu'tazilah. Lahirnya Asy'ariyah, yaitu pada awalnya Al-Asy'ari adalah seorang penganut sekaligus tokoh terkemuka Mu'tazilah dan murid langsung dari Abu al-Muhammad al-Jubai, merupakan ayah tiri sekaligus gurunya. Namun pada usia 40 tahun ia mengalami pergolakan batin dan kebuntuan rasional terhadap doktrin Mu'tazilah. Ia akhirnya memisahkan diri dan merumuskan teologi baru yang bertujuan membela teks-teks wahyu Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan argumen rasional ilmu kalam. Sebagaimana menurut sumber-sumber klasik, saat berusia 40 tahun diberitakan dia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali pada suatu hari di bulan Ramadan. Terus setelah berusia lebih 40 tahun, sekitar tahun 300 Hijriah, beliau hijrah ke Baghdad. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul atas keberanian dan usaha Abu al-Hasan al-Asy'ari dan beliau wafat di sana pada tahun 324 Hijriah. Isi ajaran Asy'ariyah yaitu yang pertama sifat-sifat Allah, menolak pandangan Mu'tazilah yang menafsirkan sifat Tuhan. Asy'ariyah meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang abadi, qadim, seperti ilmu, mengetahui, qudrah, berkuasa atau haya, hidup dan sebagainya. Terus sifat-sifat ini melekat pada zat Allah, tapi sifat itu bukan zat itu sendiri, melainkan tidak terpisahkan darinya. Terhadap sifat-sifat fisik seperti tangan atau wajah Allah, Asy'ariyah meyakini bila kaifa, tanpa mempertanyakan bagaimana bentuknya, agar tidak jatuh pada antroponisme atau menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Contoh sifat Allah: hidup, hayat, mengetahui ilmu, berkuasa, qudrah, mendengar sama, melihat basar, berfirman kalam. Dalil rujukan: tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Yang kedua, kedudukan Al-Quran. Berbeda dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang bersifat qadim, tidak bermula atau abadi, bukan makhluk yang diciptakan. Firman Allah adalah sifatnya dan sifat Allah tidak mungkin berupa makhluk ciptaan. Yang ketiga itu melihat Tuhan di akhirat, yaitu ru'yatullah. Asy'ariyah meyakini bahwa Allah dapat dilihat oleh orang-orang beriman di akhirat kelak dengan mata kepala karena Allah memiliki wujud. Itu dalilnya, yaitu wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya, mereka melihat. Yang keempat yaitu konsep perbuatan manusia atau al-qadar. Ini adalah teori jalan tengah antara kebebasan mutlak qadariyah dan fatalisme mutlak jabariyah. Menurut Al-Asy'ari, segala sesuatu di alam semesta diciptakan oleh Allah
termasuk perbuatan manusia, namun manusia diberikan kasb, usaha atau perolehan. Artinya Allah menciptakan daya dan perbuatan, tetapi manusialah yang mengusahakan atau mengarahkan daya tersebut menuju tindakan tertentu. Oleh karena itu, manusia tetap bertanggung jawab atas usahanya, bukan atas penciptaan perbuatannya. Yang kelima itu status iman dan pelaku dosa besar. Orang mukmin yang melakukan dosa besar tetaplah seorang mukmin, bukan kafir dan bukan pula berada di posisi tengah seperti pendapat Mu'tazilah. Nasibnya di akhirat diserahkan sepenuhnya kepada rahmat dan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Ia akan mengampuninya melalui syafaat Nabi Muhammad, dan jika tidak, Ia akan dihukum sesuai kadar dosanya sebelum akhirnya dimasukkan ke surga. Terus kita masuk ke konsep iman. Konsep iman dalam Islam terdiri dari 3 unsur penyusun yang tidak terpisahkan, yaitu dibenarkan dalam hati, tasdikun bil qalbi, diucapkan dengan lisan, iqrarun bil lisan, dan yang terakhir diamalkan dengan perbuatan, itu amalun bil arkan. Yang mana yang pertama yaitu dibenarkan dalam hati, atau tasdikul bil qalbi, yaitu keyakinan mendalam di dalam hati tanpa keraguan sedikit pun atas keberadaan Allah, sifat-sifatnya serta rukun iman lainnya. Ini adalah fondasi utama keimanan. Yang kedua diucapkan dengan lisan atau iqrarun bil lisan, ikrar atau pernyataan iman melalui ucapan seperti membaca 2 kalimat syahadat dan berzikir. Hal ini menegaskan apa yang ada di dalam hati. Dan yang ketiga itu diamalkan dengan perbuatan atau amalun bil arkan. Iman harus dibuktikan dengan tindakan nyata, yaitu melaksanakan perintah Allah seperti sholat, zakat, dan menjauhi larangannya, serta berakhlak mulia. Terus sini ada perbedaan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah kedudukan akal, yaitu akal penting tetapi lebih dibatasi oleh wahyu, sedangkan Maturidiyah akal diberi peran lebih luas. Terus itu ada mengetahui Tuhan. Asy'ariyah kewajiban mengetahui Tuhan melalui wahyu dan akal. Maturidiyah akal dapat mengetahui adanya Tuhan sebelum datangnya wahyu. Terus yaitu beberapa contoh dalil diterangkan dalam Asy'ariyah. Dalam merumuskan teologinya, Al-Asy'ari menggunakan dalil Al-Quran yang ditafsirkan secara moderat. Berikut adalah contoh. Yang pertama itu Quran surah untuk konsep kasb atau perbuatan, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Quran surah As-Saffat ayat 96. Ayat ini dijadikan dalil bahwa esensi penciptaan perbuatan adalah dari Allah, sementara manusia hanya menjalankan usahanya. Terus ini untuk melihat Tuhan di akhirat atau ru'yatullah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya, mereka melihat. Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Syariah menafsirkan kata ila rabbiha nazirah, yaitu melihat kepada Tuhannya secara literal, bahwa Tuhan benar-benar akan dilihat, berbeda dengan Mu'tazilah yang menakwilkan kata melihat sebagai menunggu rahmat. Untuk sifat-sifat Allah, tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah ayat 11. Syariah meyakini paruh kedua ayat ini sebagai bukti bahwa Allah menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi dirinya sendiri, yang membantah penolakan sifat oleh Mu'tazilah. Terus metode Asy'ariyah ini yaitu yang pertama menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, terus akal yang sesuai dengan wahyu. Tokoh-tokoh Asy'ariyah yang pertama yaitu ada Abu Hasan Al-Asy'ari, yang mana beliau dari tahun 260 sampai 324 Hijriah atau 873 sampai 930 Masehi. Beliaulah sang pendiri aliran Asy'ariyah.
Yang kedua ada Abu Bakar Al-Bakilani, wafat pada tahun 403 Hijriah atau 1013 Masehi. Terus yang ketiga ada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wafat pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Beliau adalah jembatan teologi dan filsafat. Terus yang keempat ada Imam Al-Ghazali. Beliau dari tahun 450 sampai 505 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Sinilah puncak kejayaan Asy'ariyah. Terus yang kelima ada Fakhruddin Al-Razi, wafat pada 606 Hijriah atau 1210 Masehi. Beliau adalah fase mutahirin filosofis. Yang keenam ada Al-Sanusi, beliau dari tahun 833 sampai 896 Hijriah atau 1427 sampai 1490 Masehi. Terus di sini ada beberapa buku yang bagus untuk membahas aliran Asy'ariyah. Sini ada buku Al-Ibana an Usul Ad-Dinayah yang mana penulisnya adalah Asy'ari Abu Hasan. Terus di sini ada aliran politik dan akidah dalam Islam yang ditulis oleh Abu Zahran Muhammad. Terus ada buku Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Terus ada Pengantar Ilmu Kalam yang ditulis oleh Nasir Sahilun. Terus ada lagi buku-buku seperti yang sama tadi, buku aliran sejarah perbandingan yang ditulis oleh Nasution Harun. Baik, itulah pembahasan saya tentang aliran Asy'ariyah ini. Terima kasih.